Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Sepertinya kita di PHP lagi nih oleh Polda Metro Jaya. Sampai dengan saat ini Roy Suryo CS masih berkeliaran dengan bebas ke televisi sana, televisi sini, podcast sana, podcast sini. Belum juga pihak kepolisian menetapkan mereka ini jadi tersangka. Ya, kurang apa lagi coba? Padahal pihak UGM kemarin pun sudah menegaskan. Ya, rektornya sendiri yang bilang kalau ijazah Pak Jokowi itu betul-betul asli, dokumen Pak Jokowi itu selama berkuliah di UGM itu lengkap, sudah diserahkan pihak kepolisian, tapi pihak kepolisian sampai dengan saat ini belum merubah status Roy Suryo CS dari terlapor menjadi tersangka. Ini ada apa nih ya? Minta tolong dong Polda Metro Jaya ya, beri kepastian hukum. Cepat-cepatlah Roy Suryo CS ini dinaikkan ya statusnya dari terlapor menjadi tersangka. Masuk penjara biar nggak terus-terusan bikin gaduh, nggak terus-terusan meracuni ya tontonan-tontonan rakyat Indonesia ini. Tontonannya gaduh terus, gaduh soal ijazah. Dikit-dikit gaduh soal ijazah Pak Jokowi. Nah, ini yang menarik nih teman-teman. Pipa ngakunya ada orang pertama yang membeli buku Jokowi white paper. Ini diduga ini cuma drama aja ya, drama pura-pura beli padahal bukunya nggak laku. Tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Nama Bapak Tony. Tarigan. Oh, Tarigan. Ya, Tarigan Mergana. Hari ini kan kita sudah buka open order untuk buku kita Jokowi White Paper. Nah, Bapak Oni ini menjadi pembeli pertama dan langsung orang 10 buku. Kata dalam sejarah diskon. Dapat diskon. Jangan lupa dihitung Pak. Ya dihitung ya. 10 buku edisi standar, satu edisi standar 250.000, berarti ini 2.500.000. 2.500.000. Untuk 500 kita diskon 10%. Diskon Pak, diskon. Jadi 2.250.000 Pak. Iya, 2.250. Ya, 300. Bapak dapat diskon. Diskon. Ini 2.300. Oh, 300. Oh, 50.000 lagi. Udah nggak apa-apa. Udah. Mantap. Ini bukti kita nggak punya bohir ya. Ada kwitansinya? Baju biru. Mbak, tanda buktinya bikin apa? Oh, saksinya sudah masyarakat sedunia. Nggak perlu kwitansi ya? Iya, nggak perlu. Ya nggak, tapi kan pengirimannya Bapak nanti langsung masyarakat sedunia. Baik. Terima kasih. 907. Terima kasih Pak Tarigan. Salaman. Terima dulu. Terima bukunya dulu. Bujur. Terima dulu. Sementara simbol. Iya. Mantap dong. 10 buku. Baik. Pak, kenapa Pak pengen beli buku itu Pak? Iya. Memang ini Bu biar dibaca biar tahu bagaimana metode ilmiahnya itu. Bentar. Percaya nggak kalian teman-teman? Betul-betul beli nih. Aduh, jangan-jangan memang betul ya. Wah, berdrama orang ini. Nggak ada yang beli, nggak laku. Wah, ada berdrama aja lah. Pura-pura dibeli, ada yang beli. Nggak main-main loh, 700 halaman. Nggak ada yang beli. Jadi kan untuk penelitian. Itu boleh tahu 10 itu buat siapa aja Pak? Nanti saya kasih sama teman-teman saya, terus saya kasih termul-termul yang dia baca. Ya betul. Udah belum apa-apa, baru punya buku udah ngajak klien. Baca-baca dulu ya kan, biar sadar ya. Oke Bang Rizwan, salam dulu. Oke, siap. Langsung hubungi. Itu nomor ini. Nomornya. 0222079097. Kalau ada yang beli sekalian 1000 eksemplar bagus banget tuh. Kita berikan diskon per 10 buku. Langsung dikirim. Untuk nyewa AC cadangan. Iya. Bang Joshua sudah melihat dan sudah tahu tentang buku ini. Anda seperti apa melihat analisisnya Bang Rismon? Siap. Jadi kemarin waktu di UGM ketika mereka meluncing, saya persis di depan mereka, duduk di depan mereka. Jadi saya tahu persis apa isi buku tersebut ketika dijelaskan, ya terutama oleh Rismon maupun Tifa maupun Roy Suryo, ya. Jadi dari penjelasan tersebut, setiap babnya segala macam, kita sudah paham benar isinya seperti apa, gitu ya. Analisisnya seperti apa, teknologi apa yang mereka gunakan dan seterusnya, dan itu sudah kita bantah sejak beberapa bulan yang lalu, gitu ya. Jadi itu mungkin yang kita sampaikan, ya. Jadi
terutama mungkin yang dilakukan oleh Rismond sendiri, yang dianggap dia merupakan penelitian, ya itu sangat jauh dari penelitian. Jauh dari Tidak ada penelitian. studi komparasi sama sekali. Dia tidak membandingkan skripsi teman-teman Jokowi. Dia tidak membandingkan dengan skripsi tahun 80-an, ya, yang ada pada saat itu di sekitar kampus UGM, gitu ya. Karena faktanya, ya, skripsi teman-teman Jokowi persis sama seperti skripsi Jokowi. Jadi ada 40-an skripsi saya dokumentasi, isinya sama, fontnya juga sama, dan cetaknya juga sama menggunakan percetakan perdana. Dan saya juga sudah melakukan survei juga ke beberapa fakultas yang lain. Di fakultas hukum saya menemukan ratusan skripsi yang kurang lebih sama seperti skripsi Jokowi. Kurang lebih seperti itu. Hadir Yosua Sinambela pada saat Roy Suryo CS meluncing buku Jokowi White Paper. Ada Yosua ternyata. Kalau saya diangkat jadi menteri ini repot ini. Apa dikira saya nggak bisa jadi menteri? Menteri. Targetnya wapres. Ya, orang-orang ini tuh nggak tahu gitu loh. Kita tuh siapa, berhadapan dengan siapa. Kita diperlakukan seperti apa ini? Merasa hebat. Jadi menteri apa? Hah? Jadi menteri apa? Yang ngangkat siapa? Jadi menteri apa, yang ngangkat siapa? Oh iya, tadi beliau ini bilangnya mereka itu nggak tahu berhadapan dengan siapa. Emangnya siapa? Kamu siapa? Jadi menteri apa? Menteri apa Estipa ya? Menteri urusan orang lain. Kamu siapa? Saya kira ya, anak-anak abah ini huru hara begini tuh mau nyariin abahnya jabatan. Ternyata mereka juga mengincar jabatan. Apa tadi kata dia? Wapres. Dokter Tipung jadi wapres. Langsung kiamat. Langsung kiamat anjir. Hadir juga oleh Bang Roy sama Dr. Tifa. Saya 2 kali bertanya di dalam forum yang disaksikan Ombudsman, Kompolnas, and so on. Tentu saya tanyakan, kalau kami tunjukkan ini ijazah, apakah ada yang menjamin ini masalah selesai? Lebih kepada asli selesai. Mending satu ruangan. Saya ulang lagi kedua kali. Kalau ini ditunjukkan, ada yang menjamin. Karena kalau betul ada yang menjamin, waktu itu masih ada Bang Egy sebagai ketua. Kami melihatnya TPU Bang Egy. KPU ya. Maaf, kalau abang-abang ini kan ahli yang diajukan Bang Egy. Bang Egy paling punya legal standing karena dia melapor. Dia juga diam. Sehingga bagaimana mungkin kami memberikan rekomendasi ke Pak Jokowi untuk ditunjukkan. Satu. Kedua, kita jawab waktu itu. Ini kan berangkat dari begini. Maaf ya. Sekarang ini sesuatu yang fisik ditunjukkan. Oke? Pertanyaannya, apakah mata kita bisa melihat itu hasil tidak? Tidak juga kan? Akhirnya apa? Harus diuji. Karena ini analog. Kembali lagi ke lapor. Ya. Itu sudah dilakukan. Bahkan sekarang di Polres sudah kedua kalinya. Nah terus mau gimana gitu? Ini nggak pernah selesai berputar-putar ayam telur. Sehingga kami melihat akhirnya ditambah lagi satu. Ini kan UGM sudah secara institusi menjelaskan segala macam. Itikadnya baik loh ya. Waktu itu belum setegang ini gitu ya. Ternyata pas muncul pun diserang. Soal tanda tangan Pak almarhum Pak Sumitro. Dan ini sekarang udah dijawab loh oleh UGM. Jadi lagi viral nih, dijelaskan kenapa tanda tangannya berbeda atau namanya Sumitro dan Sumitro jelas. Dasar hukumnya pun ada SK Mendikbudnya gitu ya. Dan ini semua sudah terjawab. Semua pertanyaan-pertanyaan akhirnya ya terima kasih sih dengan di challenge akhirnya kita juga mencari jawaban dengan berdasarkan fakta ya. Tapi kembali lagi Bang Refli, kami masih melihat ini kalau ditujukan pun belum tentu selesai. Mungkin kalau abang sama berdua mungkin. Tapi kita kan nggak tahu Bang, penumpang gelapnya banyak di sini. Itu loh, jadi poinnya itu satu. Nah, kenapa penumpang gelapnya? Ya kita kan lihat juga sudah cukup banyak di sini. Yang ikut-ikut di sini, meramaikan di sini gitu ya. Jadi everybody knows lah. Terus kedua, terkait dengan sekarang ada buku ini ya. Saya mau kembali ke substansi lagi deh, daripada nyerang-nyerang pribadi. Buat saya ini nggak substansi. Ya nggak bagus. Apapun itu, kita hargai sebagai cara pembelaan, tapi berdasarkan pasal 312 KUHP Bang. Yang bisa menguji ini adalah hakim. Jadi penyidik tidak bisa menilai ini. Jelas di 312. Pembelaan terpaksa kepentingan umum itu hanya bisa diselesaikan, yang bisa menafsirkan adalah hakim. Jadi mau nggak mau memang
akan dibawa ke persidangan untuk diuji. Sebagai advokat saya juga tetap harus mendorong kalau misalnya terjadi RJ atau apapun. Perdamaian itu juga kewajiban advokat untuk mendorong. Tapi kembali lagi, ini semua keputusan dari prinsipal dan juga keseriusan kalau memang ini mau diselesaikan. Apakah benar bahwa buku ini sebenarnya hanya sebagai alat untuk, dalam tanda petik mungkin, propagandanya Roy Suryo dan teman-teman, sehingga jauh dari ekspektasi publik bahwa buku ini sebenarnya akan menyuguhkan lembar-lembar akademik yang kemudian menjadi bukti otentik dari kasus yang dihadapinya, begitu ya Bang ya? Ya, saya melihatnya seperti itu, lebih kepada propaganda ke publik. Ya, lebih kepada berusaha seolah-olah narasi yang mereka bangun selama ini berusaha dibenarkan ya melalui buku yang mereka launching ini. Tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa saya tidak yakin karena publik juga sudah melihat, sudah mendengar apa yang mereka sampaikan, dan kalau ini memang benar semacam kompilasi, artinya itu juga misalnya ya, itu berbicara tentang, walaupun ini teknis, tapi saya juga telah mendengar ya dari katakanlah ahli-ahli yang juga paham tentang ini. Saya sebut saja misalnya Joshua Sinambela, misalnya berbicara tentang Times New Roman, begitu banyak skripsi tahun 80-an ya di UGM itu, hampir dari seluruh fakultas, bahwa memang sama ya secara huruf ya, hampir sama atau sama dengan skripsinya Pak Jokowi. Nah, itu dia video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Kita harapkan ya Polda Metro Jaya ya jangan lagi lah kita ini di PHP, apalagi kurang buktinya ya. UGM juga sudah menegaskan kemarin ya, itu lagi viral, rektornya sendiri yang bilang ya kan, ijazah Pak Jokowi asli, dokumennya lengkap, udah diserahkan semua ke Polda Metro Jaya, ke penyidik ya. Tinggal lagi menaikkan statusnya gerombolan Roy Suryo CS ini dari terlapor naik lagi setingkat menjadi tersangka. Biar nggak terus-terusan bikin kerusuh dan bikin gaduh ya. Saya Akbar CK mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.